Kami memilih Museum NTB sebagai tempat observasi karena menyimpan banyak bukti sejarah dan peninggalan perjuangan masyarakat NTB dalam melawan penjajahan serta dalam membangun daerah setelah kemerdekaan yang tentunya dapat kita lihat secara nyata atau langsung. Tema dari video kami adalah jejak perjuangan di daerahku. Tema ini mengajak kita untuk mengenang dan mempelajari bagaimana para pahlawan lokal berjuang mempertahankan tanah air, baik melalui perperangan, diplomasi, maupun perjuangan sosial dan budaya. Dari tema ini, kita bisa meneladani semangat patriotisme, keberanian, dan cinta tanah air yang ditunjukkan oleh para tokoh. Tokoh pahlawan yang kami pilih yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Alasan kami memilih tokoh tersebut karena beliau mewakili sosok ulama perjuangan yang berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan pendidikan di NTB, sehingga sangat relevan untuk dijadikan inspirasi bagi kami. Ya, kalau latar belakang dari beliau ini adalah salah satu pendiri NB yang terbesar di Indonesia, Iya. khususnya di Nusa Tenggara Barat. Karena beliau itu merupakan jasa-jasa untuk itu, terutama di bidang agama. Ya, karena kita tahu bersama memang banyak tokoh pahlawan di Indonesia kan, ada yang tokoh pahlawan perjuangan bangsa, ada yang tokoh pahlawan perjuangan dalam bidang agama, salah satunya adalah Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Itu latar belakangnya. Oke. Terus lanjut, nilai-nilai apa yang paling menonjol pada diri tokoh tersebut? Ya, nilai-nilai yang paling menonjol itu pernah apa? Ya paling menonjol ya. Ya, yang paling Biasanya tokoh itu dia punya wibawa. dibau. Ya, wibawa yang kedua mempunyai ilmu pengetahuan yang luas yang bisa diterima oleh masyarakat. Kemudian kalau zaman dulu juga dilihat dari silsilah keturunan orang. Oh, berarti dilihat Kalau jadi silsilah orang pemimpin dulu kan dilihat dari silsilah, sehingga itu dari panutan masa. masyarakat. Oh, ya, ya. Kemudian yang ketiga Pak, apa tantangan yang dihadapi oleh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam perjuangan? Yang dulunya. Ya, tantangan yang beliau hadapi. Kalau tantangan pada saat itu, pertama tantangannya kan di Indonesia ini kan belum begitu 100% memeluk agama ya. Ya, Iya. pasti itu ada tantangan. Iya. Orang masih percaya kepada nihilisme. Ya, supaya dia tahu sebelum Hindu masuk di Indonesia itu kita sudah punya agama, tapi agama kepercayaan nenek moyang kita. Nenek moyang kita. Yang Lalu untuk menyebarkan agama memang tidak gampang. Bagaimana untuk bisa menerima oleh masyarakat setempat. Jadi di situ luar biasa perjuangan beliau, pasti punya tantangan dan rintangan, dan sampai dia juga harus mengikuti pendidikan belajar agama di Mekah. Selanjutnya, apa hasil nyata beliau bagi bangsa dan masyarakat yang masih bisa dilihat sampai sekarang? Ya, kalau seperti perjuangannya beliau itu khususnya Indonesia dan lebih khusus lagi kita yang berada di Nusa Tenggara Barat, beliau punya banyak jasa. iya. Contohnya punya pesantren, ya. Saya tidak lebih jauh itu nanti adik-adik yang bisa menerjemahkan, tapi yang jelas punya pesantren sampai dia punya perguruan tinggi. Kan begitu. Iya, Kan iya. itu luar biasa. Jadi untuk membuka wawasan di mana masyarakat akan menjadi berpendidikan. Jadi yang tidak beragama menjadi beragama, tetapi dengan catatan dia harus lihat belajar budaya setempat dulu. Tidak mungkin dia langsung, pasti dia pelan sambil dia mengikuti. Oke. Nah, baik Bapak, selanjutnya bagaimana kondisi sosial, ekonomi, dan politik pada masa perjuangan beliau? Kalau masa politik dan sosial pada saat itu ya, kita tahu bersama politik era itu kan kita masih di bawah tekanan.
tahu maksudnya? Karena kita masih dijajah, Dijajah. ya. Belum lagi keadaan ekonomi dalam negeri kita sendiri. Sampai dengan adanya turunnya Soekarno kan gara-gara resistensi ekonomi juga. Jelas banyak sekali tantangan, tapi ya karena memang tadi untuk menuju kesuksesan itu memang tidak gampang. Pasti banyak rintangan dan halangan. Salah satu contohnya didik mahasiswa untuk menggelar nanti sarjana kan tidak gampang, hampir semudah itu. Pasti banyak tantangan, belum lagi dosen dibuang begitu, anunya skripsi perbaikan gini gitu macam-macam. Jadi kalau tidak kita tidak mampu kita melakukan tantangan itu, maka kita akan gagal. Tapi orang itu biasanya memang tidak mungkin langsung sukses, macam-macam. Ada yang langsung sukses, ada yang orang langsung perjuangan itu bagaimana. Bapak, apa pelajaran yang bisa kita ambil atau kita petik dari perjuangan yang telah dilakukan oleh beliau? Ya, ini khususnya generasi muda. Ya, generasi maupun yang set atau lanjut itu harus kita meneladani mengenai sifat atau sikap dari seorang pejuang pahlawan nasional. Tadi tanpa dia berjuang tidak mungkin agama Islam di Pulau Lombok berkembang, ya. Jadi sekarang jaganya genset itu bagaimana supaya budaya kita tidak tergeser. Karena bagaimanapun ada besar pengaruh dari era globalisasi. Ya, tentang Itu. Nah, adik-adik mahasiswa, ya, jaga persatuan dengan kesatuan. Jangan kita seorang berpendidikan mempengaruhi ngomong yang tidak ada isinya. Kita orang Indonesia kan selalu paling cepat tuh goreng mengantin tagar. Iya. Indonesia sangat bersyukur di seluruh dunia ada 5 agama dan punya tradisi saling hargai menghargai, ya. Makanya lewat ini kita kalau ada sesuatu makanya dulu bagaimana perjuangannya Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu tidak segampang yang kita coba bayangkan. Tetapi itulah perjuangan, hasilnya untuk siapa? Ya untuk kita ini. Makanya tadi yang generasi Gen Z itu jagalah persatuan dan kesatuan. Yang terakhir Bapak, kira-kira apa relevan atau kaitan nilai perjuangan beliau dengan kehidupan masa kini? Ya, tadi relevannya itu kan jelas itu ya. Oh, iya. Relevan kan sudah jelas itu ya. Tanpa perjuangan dia tidak mungkin dia jadi seorang tokoh agama dan dia seorang tokoh besar. Dia dari seorang tokoh besar karena dia berhasil mendirikan itu sehingga mempengaruhi dan tidak terlepas dari ekonomi sosial kan tanpa pendidikan tidak bisa. Iya. Awalnya ekonomi itu kan berdasarkan pendidikan. Kalau kita pendidikan kita rendah, maka ekonomi tidak akan berhasil. Tetapi karena pendidikan yang lumayan tinggi pada eranya waktu itu, sehingga dia punya planning. Maksudnya tadi kan dengan dia membuka pesantren yayasan dan sebagainya, itu juga salah satu, walaupun itu akan mendapat biaya, tetapi tanpa ada yang perintis itu tidak mungkin. Harus ada yang merintis awalnya. Jadi itu relevannya sekarang, buktinya ya sekarang sudah bisa punya keimanan ya karena berkat perjuangan beliau. Oke Bapak, mungkin cuman itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih untuk waktunya Bapak. Ya. Jadi setelah kami melakukan observasi, kami dapat menyimpulkan bahwa Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid merupakan tokoh besar yang berjasa dalam penyebaran agama Islam dan pembangunan pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Meskipun beliau menghadapi banyak tantangan, tetapi beliau berhasil mendirikan berbagai lembaga pendidikan dan mengangkat kualitas masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Perjuangannya sangat relevan bagi generasi sekarang dalam menjaga persatuan dan memperkuat nilai agama dan sosial serta berpegang pada pendidikan sebagai kunci kemajuan. Perjuangan dari Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memiliki makna yang sangat mendalam bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Beliau bukan hanya dikenal sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai pendidik dan pejuang yang menanamkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan. Dengan demikian, perjuangan beliau tidak hanya meninggalkan warisan sejarah, tetapi juga memberikan teladan moral dan spiritual bagi generasi masa kini.
Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid memiliki banyak nilai karakter yang patut diteladani. Beliau dikenal religius, selalu menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Sikap cinta tanah air dan semangat nasionalismenya terlihat dari perjuangannya membangun bangsa melalui pendidikan dan dakwah. Tantangan utama bangsa Indonesia dalam mempertahankan semangat perjuangan Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah bagaimana menanamkan kembali nilai-nilai keikhlasan, perjuangan, pendidikan, dan persatuan di tengah arus modernisasi